Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua dan berkumpul fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya ini adalah kesempatan saya kedua di Masjid Baitus Salam. Namun ini adalah pertemuan perdana kita, di mana saya diminta untuk berbagi tentang materi yang seringkali banyak dipahami oleh sebagian orang. Ini kajian khusus ibu-ibu, ya. Padahal kenyataannya seorang ayah, seorang suami bahkan harus juga mengetahui tentang hal ini. Betapa tidak? Karena yang kita pelajari ini adalah bagian dari agama kita. Bagian dari bagaimana kita bisa menuju kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah, agar belajar kita lebih terarah, kita akan merujuk kepada sebuah risalah, buku yang alhamdulillah sudah kami terjemahkan. E-booknya sebenarnya sudah kami share ke panitia ummahat, ya, yaitu 48 faidah di dalam mendidik anak, ya, ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita insyaallah akan membahas tentang pengantar dari pengasuhan Islam, atau seringkali disebut dengan Islamic parenting. Dan apa urgensi atau pentingnya kita belajar tentang hal ini? Sebagian orang menganggap bahwasannya parenting atau pengasuhan itu tugasnya ibu-ibu, tugasnya istri. Suami tugasnya adalah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Urusan anak-anak, urusan istri. Ada tidak yang punya pandangan seperti ini? Banyak. Sehingga seringkali kita dapati sebagian laki-laki, sebagian suami, mereka acuh tak acuh dengan pendidikan di rumahnya. Padahal nih jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membawa contoh sebagai figur di dalam pendidikan dan pengasuhan yang ada di dalam Al-Quran, kita akan dapati bahwasannya nasihat-nasihat yang dihadirkan Allah di dalam Al-Quran, yang disampaikan orang tua kepada anaknya, adalah hampir semuanya nasihat ayah kepada anaknya, interaksi ayah kepada anaknya.
Ya, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, interaksi dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam, ya, maksud saya Nabi Yakub alaihissalam berinteraksi dengan putranya Yusuf alaihissalam. Kemudian Luqman alaihissalam dan masih banyak yang lainnya lagi. Hampir semuanya Allah tunjukkan adalah figur laki-laki. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa seorang laki-laki yang mana Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, bukankah Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, ya, bagi wanita. Maka Allah berikan amanat sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing adalah sosok laki-laki. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya parenting wajib juga untuk diketahui dan dipelajari oleh seorang muslim. Bahkan lebih wajib lagi seorang laki-laki belajar tentang hal ini. Mudah-mudahan dengan kita membahas ya di muqaddimah ini bisa merubah sebagian mindset dari sebagian ikhwah kita kaum muslimin yang mana mungkin ada di antara mereka yang memiliki kesalahkaprahan atau kesalahpahaman. Baik. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, parenting itu istilah bukan dari bahasa kita. Dari bahasa apa ini? Bahasa Cina? Atau bahasa apa? Bahasa Spanyol. Bahasa Inggris ya jemaah, ya. Jadi parenting berasal dari bahasa Inggris. Dan ini adalah istilah yang memang tidak berasal dari bahasa kita dan juga tidak berasal dari bahasa Arab. Asalnya semua istilah itu hukum asalnya mubah. Ya. Hukum asalnya mubah dan kita tidak bisa menghukumi istilah tersebut sampai kita tahu hakikatnya. Kita tahu bagaimana makna dan hakikat dari istilah tersebut. Nah, parenting itu sendiri, kalau kita perhatikan, ini sudah mulai marak ya, rame. Mulai dari zaman pandemi bahkan, itu sudah semakin, marak ya istilah-istilah parenting. Kemudian dilabeli dengan parenting Islam. Nah, cuman yang patut kita pahami, istilah parenting memang asalnya bukan dari kita, ya. Tapi bukan artinya parenting itu karena bukan dari kita istilahnya maka kita nggak punya parenting. Itu juga anggapan yang keliru. Islam juga punya konsepsi parenting, tapi parenting sesuai dengan konsep yang ada di dalam agama kita. Karenanya kita tahrirul mustalah dulu. Kita berusaha untuk menegaskan makna dari istilah. Apa sih yang dimaksud dengan parenting? Parenting itu seringkali banyak kita definisikan sebagai aktivitas mendidik anak. Ya, aktivitas mengasuh anak. Itu seringkali kita artikan dengan istilah demikian. Tapi jemaah sekalian, yang seringkali kita lupa, istilah parenting, ya, kita tahu ini adalah dari kata parent. Parent artinya apa? Orang tua. Kemudian dikasih imbuhan gerund ing. Ya, itu artinya adalah parenting, berarti bagaimana seseorang berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ya. Oleh karenanya di dalam parenting itu, konsepsi mendasarnya adalah yang fokus untuk melakukan aktivitas adalah orang tua dahulu, bukan anak. Makanya parenting itu fokusnya kepada orang tua, bukan kepada anak. Kalau anak-anak apa bahasa Inggrisnya? Ya, children atau kid. Kalau anak-anak bukan parenting, jadinya kidding. Ya. Soalnya apa? Soalnya ya emang anak-anak itu mereka, ya apalagi di usia dini, memang usia mereka adalah dikatakan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, marhalatu al-la'ib wal marah. Fasenya mereka bersenang-senang dan bermain-main. Nanti kita akan singgung di poin-poin berikutnya. Jadi intinya jemaah sekalian, parenting itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menjalankan peran
tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Nah, dari sini kita coba perhatikan nih, jamaah sekalian. Bahwa konsepsi mendasar dari parenting yang memang berasal dari Islam adalah kita harus memahami kalau kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah letakkan di muka bumi ini, itu kan fungsi dan tugasnya adalah pertama untuk beribadah kepada Allah. Kita adalah Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, Allah jadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifatu fil ardi, sebagai pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai apa? Sebagai khalifah yang memakmurkan bumi Allah Azza wa Jalla. Untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dan pemakmur bumi Allah, Allah sudah bekali kita dengan berbagai macam kemampuan. Di antara kemampuan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita akal. Dengan akal inilah kita bisa terbedakan dengan makhluk yang lainnya. Allah juga bekali kita dengan instrumen belajar. Ya, disebut oleh ulama kita adalah adawat li ta'allum. Dengan instrumen belajar ini kita bisa memperoleh pengetahuan. Tadinya kita nggak tahu, kita bisa tahu. Asalnya manusia itu jahil, bodoh. Kita semua asalnya jahil. Kemudian Allah berikan kepada kita alat untuk bisa belajar, maka kejahilan kita pun bisa hilang. Dalilnya An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun, enggak punya ilmu sedikit pun. Artinya kita ini semuanya jahil asalnya. Tapi kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah berikan 3 hal. Pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Ini selalu Allah sebutkan berurutan. Inilah instrumen belajar manusia. Ya. Dan inilah yang menjadi bekal kita untuk bisa berjalan di muka bumi ini dengan baik. Asalkan kita gunakan instrumen yang Allah berikan ini dengan benar. Kemudian Allah juga berikan kepada kita manusia keunikan. Di antara keunikan itu adalah Allah berikan masing-masing kita atau anak-anak kita yang namanya bakat. Ya, di antara bakat tersebut adalah unik. Allah juga berikan potensi, skill agar kita bisa mendapatkan maharah. Apa bedanya? Bedanya begini, jamaah. Kalau bakat itu unik. Dan orang dikatakan berbakat apabila dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan biasa saja, nggak ngoyo, effortless ya katanya. Jadi nggak begitu mempergunakan banyak waktu dan tenaga, tapi ternyata dia mampu untuk mendapatkan hasil yang baik, lebih baik daripada yang lainnya. Maka itu bakat. Sementara skill itu diperoleh dengan cara berlatih. Taruhlah seseorang belum mampu, dengan dia berlatih, akhirnya dia bisa menguasai sesuatu. Itu juga kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini suatu hal yang penting untuk membangun mindset kita, karena manusia sebagai pemakmur di muka bumi Allah ini punya peran yang berbeda-beda. Contoh misalnya, ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang paling ngerti tentang keunikan dan kelebihan sahabat-sahabatnya. Nabi SAW ketika melihat seorang pemuda yang usianya belasan tahun, 15 atau 16 tahun. Dan pemuda ini itu ternyata memiliki kepiawaian dan kejeniusan di dalam berbahasa. Ya. Akhirnya diberikan Nabi mandat dan tanggung jawab sebagai katibnya Nabi, sekretarisnya Nabi. Dan yang bertugas untuk menulis, mencatat, membaca dan menerjemahkan risalah-risalah kepada Nabi SAW dari wilayah-wilayah lain. Siapa pemuda ini? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit Allah berikan bakat kemampuan berbahasa yang luar biasa. Beliau belajar bahasa Ibrani 15 hari.
Beliau belajar bahasa Suryani yang benar-benar Suryani, bukan inna maqali maqal maqal, bukan. Itu bahasa Igawan. Ya. Benar-benar bahasa Suryani itu 17 hari. Ya, itu beliau kuasai dalam waktu hanya 17 hari. Dan ini tidak dimiliki kemampuan oleh setiap orang. Berarti Zaid bin Thabit ini orang yang berbakat di dalam masalah bahasa. Nabi berikan mandat tanggung jawab sesuai dengan kelebihan beliau. Kemudian Nabi melihat di antara sahabat-sahabat ketika Nabi ingin menyebarkan dakwah. Maka Nabi lihat ada sahabat pemuda yang cerdas, pinter berbicara, pinter menyampaikan, dan pinter mempengaruhi orang. Dia memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Maka Nabi utus pemuda ini untuk menyebarkan Islam di Yaman. Siapa pemuda ini? Mu'adz bin Jabal. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tidak mengutus setiap orang, atau Nabi tidak mengutus orang itu random, acak. Tapi Nabi lihat di antara sahabatnya yang memiliki bakat-bakat tertentu, maka Nabi arahkan sesuai dengan bakatnya. Maka Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Dan seterusnya jamaah. Makanya di dalam sejarah, coba antum perhatikan. Kita tahu ya bahwasannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kana islamuhu fatahan lil Islam. Masuk Islamnya Sayyidina Umar itu adalah pembuka kemenangan Islam. Karena ketika Sayyidina Umar masuk Islam, kaum muslimin yang tadinya diinjak-injak, maka mereka sudah memiliki pembela yang kuat. Karena Sayyidina Umar itu adalah sosok yang sangat-sangat membuat orang itu menjadi segan. Ya. Makanya masuk Islamnya Sayyidina Umar itu salah satu pintu menuju kepada kemenangan Islam. Dan Sayyidina Umar ikut beberapa kali yang namanya ma'rakah atau peperangan. Pertanyaannya adalah, pernahkah antum membaca di dalam sejarah Sayyidina Umar yang mana beliau itu sampai-sampai dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau berjalan syaitan itu menyingkir. Ya, karena beliau memiliki kewibawaan yang luar biasa. Beliau memiliki leadership, kepemimpinan yang hebat. Tapi Nabi SAW tidak pernah memberikan mandat untuk menjadi panglima perang ketika perang. Ya, di dalam sejarah kita tidak dapati Nabi memberikan mandat kepada Sayyidina Umar untuk memimpin perang. Tapi diserahkan kepada yang lainnya. Karena Nabi SAW tahu ya mana tempat yang tepat untuk Sayyidina Umar. Mana tempat yang pas untuk sahabat-sahabat lainnya. Ya. Nah, oleh karenanya ternyata yang diberikan mandat untuk menjadi panglima perang adalah mereka yang memang memiliki kemampuan strategis dan taktis ketika berperang. Itu yang diberikan mandat oleh Nabi SAW. Meskipun dia masih muda. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar nama seorang pemuda belum genap 20 tahun, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini diberikan Nabi mandat yang besarnya luar biasa, amanat yang besar. Apa amanatnya? Disuruh memimpin, menjadi pemimpin perang, Mu'tah yang kedua. Yaitu melawan Imperium Romawi. Itu bukan perang kecil, itu perang besar. Karena melawan Imperium Romawi. Yang mana Romawi ketika itu menguasai dunia. Maka ketika peperangan, Nabi SAW, beliau tidak memilih sahabat-sahabat senior. Meskipun sahabat-sahabat senior itu turut perang, jihad. Ya, turut menjadi pasukan yang berperang melawan bangsa Romawi. Tapi Nabi memilih Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai pemimpin perangnya. Meskipun usianya belum genap 20 tahun. Kenapa? Karena dia berbakat. Makanya Nabi SAW itu selalu mengarahkan manusia sesuai dengan bakatnya. Tidak semua Nabi SAW jadikan sama. Tapi kalau kita lihat sekarang di zaman ini ya jamaah sekalian. Ketika kita mendidik anak-anak kita, coba antum perhatikan. Anak-anak kita ini unik enggak? Unik. Anak-anak kita ini spesial. Allah sudah berikan kepada mereka keistimewaan sesuai dengan perannya nanti di dunia.
Tapi ternyata banyak orang tua yang nggak sadar, semua anak diperlakukan sama, dididik dengan hal yang sama, dan diarahkan ke hal yang sama. Menurut orang tuanya, tidak diarahkan sesuai dengan keunikan masing-masing individu anak. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua? Ya, diantaranya adalah mereka ketika memasukkan anaknya sekolah, kemudian anggapannya adalah semua anak harus dijadikan sebagai seorang ustadz misalnya. Untuk dijadikan seorang ulama atau seorang ustadz. Itu pandangan yang kurang pas, ya jemaah sekalian. Kenapa? Karena anak-anak kita ini sudah punya jalannya masing-masing. Tidak semua dari mereka itu harus diarahkan ke jalan yang sama, apalagi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ini udah diwanti-wanti oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi pernah ada seorang ibu-ibu di Bandung yang menceritakan, ya ketika beliau ada konsultasi waktu itu, beliau punya 3 anak ini di Bandung. Ya, yang 2 ini sudah SD, yang 1 ini belum masuk sekolah, adiknya. Nah, si ibu ini luar biasa, Masya Allah, semangat untuk mendidik anaknya. Dan karena beliau ingin supaya anaknya itu bisa ngajinya baik dan benar, dipanggillah seorang guru ngaji. Datang ke rumah, ngajarin kedua anaknya yang gede ini. Ketika guru ngajinya datang, ngajarin ini ya, kedua anak ini, adiknya yang paling kecil, itu lagi main aja dia di belakang. Main sendiri. Kemudian sampai suatu ketika pada saat guru ngajinya itu melakukan tes sambung ayat. Guru ngajinya baca 1 ayat, kemudian disuruh sambung. Itu ternyata ya, yang selalu bisa menjawab dengan benar adalah si adik. Padahal adiknya nggak pernah duduk belajar. Adiknya itu bahkan cuman main-main aja di belakang. Kemudian akhirnya si guru ngaji ini heran, melihat, ya takjub ya, melihat anak ini. Akhirnya dicoba, dites. Ternyata anak ini itu memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Melebihi rata-rata, termasuk dari abang-abangnya. Ditalkin sekali, langsung hafal. Abang-abangnya ditalkin 10 kali, 20 kali, atau sampai 50 kali, baru hafal, besoknya pun lupa. Ya, artinya bisa menghafal, tapi daya hafalnya butuh effort, butuh usaha. Tapi si adik ini ditalkin sekali langsung hafal. Berarti ini anak punya kelebihan. Ini anak punya bakat, bakatnya dalam hal menghafal. Karenanya apabila anak ini diarahkan sesuai dengan bakatnya, insya Allah akan sukses. Tapi si abang yang ditalkin 100 kali misalnya baru hafal, besoknya lupa, ditalkin lagi. Bisa nggak dia berhasil? Bisa. Tapi butuh waktu dan butuh effort yang lebih panjang. Ya. Artinya dia memang memiliki kemampuan tapi tidak berbakat di dalam hal tersebut. Tapi ternyata si abang ini ya, dia punya ketangkasan fisik untuk anak seusia dia, tubuhnya itu bagus, bongsor, gesit. Dan ketika dia ikut lomba sepak bola dan sebagainya, dia tuh juara. Nah, akhirnya ketika dia diarahkan sesuai dengan fisiknya, dia memanah, dia berkuda, akhirnya berhasil, sukses. Sementara yang nomor 2, itu fisiknya biasa, kemampuan menghafalnya juga sama, biasa. Tapi kalau udah matematika, hitung-hitungan, cepatnya luar biasa. Ya. Jadi kalau sudah berhitung, nggak perlu pakai ini, dia langsung bisa ngitung dengan cepat. Berarti dia punya kelebihan dalam hal logika, matematika. Nah, orang tua yang mengenali kelebihan dan karakter anak-anaknya, itu insya Allah akan lebih sukses di dalam mendidik anaknya. Karena dia bisa mengarahkan anaknya ya ke arah yang sesuai dengan peruntukannya. Allah tidak menjadikan semua manusia itu sama. Karenanya kita butuh ahli medis, dokter, tapi yang muslim akidahnya benar. Kita butuh ahli fisika, ahli kimia, ahli geografi, ahli biologi, ya, ahli bangunan, arsitek, ya, dan lain sebagainya. Kita butuh orang-orang seperti ini, yang mana mereka ini
ya secara kemampuan itu memiliki keunikan dan kekhususan yang Allah sudah berikan kepada mereka, yang mana apabila orang tua menyadari itu akan bisa menghantarkan anak menuju ke kesuksesannya. Ya, dia bisa menjalankan perannya di dunia ini, asalkan pondasinya adalah tetap agama. Karena tidak semua anak antum pondokkan, antum harapkan semuanya jadi ustadz. Enggak, ya jemaah. Ya, karena bisa jadi pulang dari pondok mereka buka bengkel, jadi montir. Saya waktu ke Bali beberapa waktu yang lalu ya, diundang teman-teman Bali mengaji. Kemudian saya dikenalkan oleh panitia, ada seseorang, ya, dia lulusan LIPIA Jakarta. Kemudian sama teman-temannya dia dibully. Ini Ustadz, lihat Ustadz, lulusan LIPIA tapi jualan sate Ustadz. Nah begitu. Ya. Gimana dia nggak mau ngajar dan lain sebagainya. Padahal lulusan LIPIA sayang ilmunya. Jadi sama teman-teman yang lainnya tuh dibully. Ya maksudnya baik ya. Udah lulusan LIPIA, kenapa sih kok nggak ngajar, kok nggak ngisi pengajian. Waktu akhirnya malam-malam kita ngobrol. Jadi dia ngomong, Ustadz, saya ini nggak pandai ngomong Ustadz. Saya ini bukan tipikal orang yang istilahnya pede ketika ngomong sama orang di. Jadi saya belajar memang untuk kebaikan saya dan kebaikan istri saya dan anak saya. Modalnya dia. Jadi dan dia memang senang sama jualan dan orang tuanya punya usaha sate, dia turut melanjutkan, ya. Dan itu bukan aib ya jamaah sekalian. Itu bukan aib. Ya, selama pekerjaannya halal dan kemudian ternyata ketika dia di arah itu dia itu malah lebih berhasil, lebih sukses. Kenapa tidak gitu loh, ya. Nah inilah mindset yang harus kita luruskan, karena kadang-kadang kita kalau udah ngomong pendidikan anak, maka anak itu diarahkan semuanya harus menjadi seorang ulama atau menjadi ustadz. Tidak. Kayak antum hadir ke majelis-majelis ilmu, ke majelis pengajian, itu tujuannya bukan supaya antum bisa jadi ustadz. Tujuannya apa? Tujuannya kita belajar, menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan kita, agar kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Makanya kalau kita perhatikan 3 ulama besar di zaman ini, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. 3 ulama besar ini punya anak laki-laki enggak? Punya. Tapi ada enggak di antara antum yang pernah mendengar anaknya Syekh bin Bas atau Syekh Utsaimin atau Syekh Albani yang melanjutkan orang tua mereka jadi ulama, ya? Yang ada anaknya Syekh Albani buka maktab, toko buku, jualan buku. Anaknya Syekh Ibnu Utsaimin sama Syekh bin Bas itu jadi kalau di Indonesia itu PNS. Apakah itu menjadi aib bagi mereka? Tidak. Kenapa? Karena tugas kita ketika mendidik anak kita adalah kita membekali mereka akidah yang benar, manhaj yang benar, akhlak yang baik, agar mereka bisa selamat di dunia. Ya. Adapun nanti mereka mau jadi apa, maka itu semua adalah sesuai dengan apa yang telah Allah khususkan bagi mereka. Karenanya suatu hal yang kurang tepat apabila kita mengarahkan anak kepada sesuatu yang memang bukan bidangnya. Biasanya kurang sukses, atau yang kedua, dia melakukannya kadang-kadang dengan frustasi dan depresi. Karena ada beberapa orang, khususnya ini yang saya kenal, yang berprofesi dokter. Saya Ustadz jadi dokter, kenapa? Karena ayah saya dokter, ibu saya dokter, paman saya dokter. Semuanya dokter, kami keluarga dokter. Saya mau nggak mau harus jadi dokter. Padahal dia punya passionnya itu senang sama IT. Ya, sama dunia IT. Akhirnya apa? Tetap dia kuliah, selesai dengan nilai pas-pasan. Kemudian udah ngurus praktek, tapi ujung-ujungnya dia nggak mau praktek. Kenapa? Karena dia merasa nggak pede untuk buka praktek. Akhirnya apa? Dia malah buka usaha IT sekarang. Ya subhanallah. Coba antum perhatikan. Sudah belajar tahunan dengan bidang yang bukan bidangnya. Akhirnya dia tidak lagi fokus kepada apa yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun tadi. Inilah ya jamaah sekalian. Ya, jadinya jatuhnya tabzir.
Dan kita, ya apalagi yang hidup di zaman milenial, meskipun ini ada bapak-bapak yang di zaman sebelum milenial ya, zaman apa namanya? Baby boomer ya. Ya. Itu kita ini dahulu ketika belajar, kurikulum kita itu mau diakui nggak diakui, itu kurikulum yang paling mubazir. Paling mubazir. Contohnya saya ini. Ketika saya SD, SMP, SMA, semua pelajaran kita pelajari. Matematika, biologi, geografi, sosiologi, kimia, fisika, wah semua. Bahkan PSPB dulu ada, ya. Kemudian hampir semua kita pelajari. Dan hampir semua kita pelajari, yang kita pelajari itu sebenarnya kita baca buku cuman untuk mendapatkan nilai. Habis gitu udah lupa, hilang. Ya. Kenapa? Karena kurikulum kita itu adalah kurikulum hanya mengejar nilai. Dan akhirnya pendidikan kita pun juga sama. Pendidikan kita adalah pendidikan ketika kita menilai kesuksesan anak, kita nilai dia dari angka, dari digit. Nah, kamu ranking berapa? Nah, kamu nilaimu berapa? Kamu IP kamu berapa? Kamu ini semua dinilai dari sekedar digit, dari angka. Jadi manusia itu standar penilaiannya adalah dari angka atau dari digit. Nah ini tentunya suatu hal yang nggak benar ya jamaah sekalian. Ya, makanya jangan heran. Ya ini sekali lagi mohon maaf ya, bukan dalam rangka untuk apa. Tapi alhamdulillah ya, mulai muncul kesadaran-kesadaran dari sebagian orang tua. Kesadaran. Bahwasanya kita ini ternyata sangat minim pendidikan karakter. Kita punya lulusan-lulusan dari kampus-kampus. Mau saya sebutkan kampus negeri yang bonafit tapi nggak enak. Intinya dari kampus-kampus negeri yang bonafit, akhirnya menjadi pejabat, menjadi pengusaha. Tapi setelah mereka menjadi pejabat, menjadi pengusaha, ujung-ujungnya belakangnya urusan sama KPK. Urusan sama polisi dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka orang-orang yang cerdas, akademiknya Masya Allah, tapi tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Dan itulah model pendidikan dari kalau kita lihat dari kurikulum yang sebelumnya. Makanya ketika Pak, boleh sebut namanya? Boleh lah, karena kita nggak ada maksud apa-apa ya. Pak Anies ketika menjadi Menteri Pendidikan, ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya kurikulum negara kita ini ketinggalan setengah abad dari kurikulum negara-negara lain. Ya, makanya ya jemaah sekalian, akhirnya kurikulum di negeri kita ini itu sampai sudah 2 kali harus diubah. Ganti Menteri Pendidikan, ganti lagi kurikulum. Jadi kurikulum sebelumnya diganti ke Kurtilas, kurikulum 13. Itu guru-guru sudah banyak yang kelabakan. Untuk apa? Ngikutin kurikulum 13. Belum itu tuntas, muncul lagi kurikulum Merdeka. Ya. Juga sudah bikin sebagian guru-guru juga pusing gitu loh. Jadi ya memang inilah kita sedang mencari konsep ya. Ya maksudnya banyak yang berusaha mencari konsep. Tapi subhanallah banyak yang lupa, banyak yang lalai bahwasanya di agama kita Islam itu konsepnya sudah sempurna ya jemaah. Konsepnya sudah sempurna, tapi banyak di antara kaum muslimin enggan untuk kembali kepada agamanya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang jadi masalah. Dan inilah yang menjadi penyebab kita mengalami kemunduran di segala aspek dan segala lini. Islam itu mundur karena menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi agama-agama lain maju ketika mereka meninggalkan agama mereka. Meninggalkan kitab-kitab suci mereka. Ya, malah mereka menuju kepada kemajuan. Tapi kaum muslimin mereka runtuh, mundur karena mereka meninggalkan agama mereka. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah inilah jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus bisa merubah mindset kita atau paradigma kita di dalam berpikir ya, termasuk di dalam pendidikan. Oleh karenanya bisa kita katakan bahwa profesi utama kita di dunia ini itu sebenarnya
adalah sebagai suami atau istri dan sebagai ayah atau ibu. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Itu profesi utama kita sebenarnya. Ada di antara bapak-bapak yang insinyur ada nggak? Ada nggak yang tahu? Engineer ada? Dokter? Arsitek? IT? Pedagang? Pengangguran? Soalnya tadi ditanya kok nggak ada yang ngerasain. Oke, jadi artinya bapak-bapak punya profesi lah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi ini dan jadi itu, Masya Allah. Dan bapak-bapak yang punya profesi tadi di dunia, ketika ditanya, kenapa Anda bekerja, Pak? Apa jawaban Anda? Hah? Mau cari fulus, mau cari uang. Kenapa Anda mau cari uang? Ya katanya bil fulus kullu syai'in mulus. Kalau dengan uang semuanya lancar. Ya nggak kayak gitu. Jadi kebanyakan kita sadar, kita itu kerja untuk apa? Untuk bisa menafkahi diri kita dan menafkahi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Kalau antum udah nikah, Pak, Bapak kerja buat apa? Ya untuk anak istri lah. Ya enggak? Jadi antum kerja, profesinya apapun itu, ternyata untuk mensupport profesi utama antum. Apa profesi utama antum? Ana seorang ayah, aku seorang ayah, saya seorang ayah, dan saya seorang suami. Itulah profesi utama aku. Berarti profesi Anda yang sebagai ini dan itu adalah profesi sekunder. Itu adalah yang mensupport profesi utama Anda sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Ini harus menjadi paradigma utama, mindset kita. Kenapa demikian jemaah? Agar tidak ada lagi kesalahkaprahan. Sebagian khususnya nih ya laki-laki, sebagian besar laki-laki punya anggapan tugas kita kerja, nyari fulus, nyari duit untuk bisa memberikan sandang, pangan, papan untuk istri dan anak-anakku. Itu memang kewajiban Anda. Tapi suami dan ayah tugasnya bukan cuman memenuhi kebutuhan zahir, kebutuhan fisik. Bukan cuman itu ya jamaah. Tapi tugas utama Anda sebagai seorang ayah dan suami adalah bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda di dunia hingga menuju ke surganya Allah. Selamat dari siksa neraka. Itu tugas utama kita jemaah. Makanya Allah menyerukan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, pertama kali diri kita. Kita jaga. Wa ahlikum dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, nara dari siksa neraka. Jadi tanggung jawab kita adalah apa? Menjaga diri kita, anak-anak kita dan istri-istri kita. Istri kita, ya, dari siksa neraka. Ya. Karena Anda khususnya bagi kaum laki-laki, Allah karuniakan kepada Anda tanggung jawab sebagai pemimpin. Makanya Allah jadikan Anda sebagai qawam. Qawam itu ya jamaah artinya adalah tegak, lurus, adil. Tidak doyong ke kanan dan tidak doyong ke kiri. Itulah qawam. Allah jadikan laki-laki qawam karena Allah menjadikan laki-laki berbeda dengan wanita. Ini konsep yang harus kita pahami. Laki-laki dan wanita tidak sama di dalam Islam. Tidak setara di dalam Islam. Kalau ada yang punya anggapan, Ustaz, kalau laki-laki dan perempuan nggak setara, berarti berarti Islam itu adalah agama yang diskriminatif. Ya, Anda itu yang punya pikiran diskriminatif. Kenapa? Karena ketidaksamaan dan ketidaksetaraan bukan artinya yang satu lebih rendah, yang satu lebih hina. Tidak. Karena bahkan itulah kesempurnaan ya jamaah sekalian. Itulah yang menjadi keistimewaan malah, ya. Ya ini pada saat apa? Pada saat Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu berbeda alias tidak
sama. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat ya. Apa namanya? Ibundanya Maryam alaihissalam. Ibundanya Maryam alaihissalam ketika beliau menginginkan agar Allah mengkaruniakan anak, ya singkat cerita akhirnya Allah kabulkan permohonannya dan beliau menazarkan anak yang ada di rahimnya untuk menjadi muharrar. Muharrar itu artinya seseorang yang akan mengabdikan hidupnya untuk selalu beribadah kepada Allah di di mihrab ya. Jadi selalu mengkhidmatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata ya falamma wada'at kata Allah, ketika ibundanya Maryam ini disebutkan ulama namanya Hana, ketika beliau bersalin melahirkan, ternyata yang beliau lahirkan adalah anak perempuan. Beliau mengatakan, ya Rabbi inni wada'tul unsa, wahai Rabbku, aku ternyata melahirkan anak perempuan. Ya, wallahu ya a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan oleh beliau. Jadi beliau nggak tahu apa yang beliau lahirkan. Dan beliau mengira anaknya laki-laki, tapi ternyata perempuan. Kemudian beliau mengatakan, walaysat dzakaru kal untha. Ini menjadi salah satu kaidah yang harus kita pahami. Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nggak sama anak laki-laki dan anak perempuan. Allah menciptakan ketidaksamaan bukan artinya yang satu lebih rendah, yang satu lebih hina, yang satu lebih buruk, yang satu lebih jelek dan lain sebagainya. Tidak. Tapi masing-masing punya keunikan. Manusia ada keunikannya, kelebihannya, dan tentunya ada kurangnya. Nah, dan ketidaksamaan inilah yang akan menjadi sesuatu yang mendekati kesempurnaan apabila itu disandingkan. Makanya Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Ya. Kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian, ya. Allah ketika misalnya contoh bersumpah ya, misalnya di dalam Al-Quranul Karim ya. Bentar ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam surat Al-Lail ini insyaallah kita semua hafal ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila malam itu telah menutup, telah menyelimuti, telah nyelubungi. Jadi sesuatu yang diselubungi menjadi gelap. Allah mensifatkan malam dan Allah bersumpah dengan malam. Kemudian wan-nahari idza tajalla. Dan demi waktu siang ketika siang itu mulai terang benderang. Ya, ketika mulai bercahaya dan terang. Jadi Allah bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang. Kemudian yang menarik adalah Allah berfirman, "Wa ma khalaqad dzakara wal untha." Dan Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan wanita. Coba Anda perhatikan. Ajibnya, ya kata para ulama, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, dan Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan wanita. Kenapa Allah sebutkan penciptaan laki-laki dan wanita? Ya, setelah menyebutkan siang dan malam, di antara pelajarannya adalah ya, siang dan malam apabila itu berkombinasi, maka lengkaplah satu hari. Maka sempurnalah hari itu. Hari tidak akan sempurna tanpa siang dan malam. Siang nggak mungkin bisa mengejar malam. Demikian pula malam nggak mungkin bisa mengejar siang. Artinya siang dan malam itu adalah dua entitas yang nggak bisa sebenarnya saling berusaha untuk mengejar. Makanya yang namanya keluarga itu bukan untuk saling bertanding, tapi untuk saling bersanding. Saling berpartisipasi, bukan untuk saling kompetisi. Karenanya sungguh alangkah benar ya ucapan salah seorang ahli pendidikan yang ada di, saya lupa Inggris atau di Amerika.
ketika beliau menyebutkan fenomena gerhana keluarga. Fenomena gerhana keluarga. Kita tahu ya, gerhana terjadi ketika matahari, bulan, bumi itu ada pada satu garis. Maka terjadi gerhana bulan atau terjadi gerhana matahari. Dan ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, maka impact-nya adalah pada bumi. Artinya apa? Artinya pengaruh bulan menjadi lemah, pengaruh matahari menjadi lemah, akhirnya bumi menjadi tidak stabil. Itu ketika terjadi gerhana. Itu gambaran bagi apabila laki-laki dan wanita mereka saling mengejar. Laki-laki ingin mengambil perannya wanita, wanita mengambil perannya laki-laki. Maka terjadi gerhana keluarga. Ketika terjadi gerhana keluarga, yang menjadi korban adalah anak. Anak itu bingung untuk melihat peran ayahnya dan peran ibunya. Makanya di dalam Islam, peran ayah dan peran ibu itu jelas. Ya, peran orang tua itu adalah peran yang jelas. Makanya ini menarik, wa ma khalaqad dzakara wal untha. Kemudian yang menarik lagi, inna sa'yakum lasyatta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi setelah Allah menyebutkan, ya, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan wanita, ternyata Allah mengatakan sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam, bermacam-macam. Di antara yang diterangkan oleh para ulama, ya, adalah di antara maknanya adalah ternyata ranah pekerjaan laki-laki dan wanita itu enggak sama. Karena berbeda antara laki-laki dan wanita. Allah menciptakan laki-laki dan wanita tidak sama. Secara fisik saja, laki-laki itu Allah ciptakan lebih kuat. Karena memang Allah desain laki-laki sebagai makhluk yang akan melindungi. Allah desain tubuhnya laki-laki itu untuk lebih adaptif dengan kondisi outdoor. Ketika kita berada di luar rumah. Makanya perintah untuk sholat berjamaah, perintah untuk sholat Jumat, bahkan perintah untuk berjihad, itu adalah kepada kaum laki-laki, tidak kepada kaum wanita. Ya, karena memang secara penciptaan beda laki-laki dan wanita. Di sisi lain, Allah ciptakan wanita dengan keindahannya, dengan kehalusannya. Makanya wanita itu makhluk halus. Ya, karena Allah ciptakan dengan kehalusannya, dengan keindahannya. Ya, oleh karenanya Allah ingin jadikan wanita itu spesial dan Allah ingin menjadikan spesialnya itu privilege yang khusus bagi orang-orang tertentu. Karena sesuatu apabila itu diekspos, dibuka dengan begitu saja, maka akan menjadi kehilangan nilainya dan menjadi murah. Coba kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin pernah ke pasar, ngelihat buah yang dikatakan halal, boleh dipegang, boleh diicipin, itu biasanya murah. Tapi kalau ada yang mahal, itu biasanya di wrapping, disimpan, ditaruh di kulkas. Enggak setiap orang boleh megang. Karena itulah bagaimana manusia itu membangun konsep logika untuk menjaga sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai itu tidak akan ditampakkan bisa dinikmati oleh banyak orang begitu saja, tidak. Karena sesuatu itu akan bernilai apabila sesuatu itu malah menjadi sesuatu yang khusus. Dan Allah ingin menjadikan wanita itu adalah ya memiliki keistimewaan yang khusus, yang berhak untuk menikmati keindahannya adalah orang-orang khusus. Yaitu hanya suaminya saja yang boleh menikmati keindahan wanita. Adapun orang lain enggak boleh. Makanya diperintahkanlah wanita itu untuk menutupi auratnya dengan sempurna. Allah jadikan wanita itu auratnya lebih luas daripada laki-laki. Karena beda ya jamaah. Kulit kita sama kulitnya perempuan tuh beda. Ya. Sebetapapun antum pakai pakai skincare, tetap kulit wanita itu beda sama laki-laki, ya. Karena memang Allah ciptakan itu dari selnya, dari jaringannya itu beda. Ya meskipun mungkin kalau antum bandingkan tidak peer to peer ya salah. Misalnya laki-laki yang setiap hari selalu luluran sama dibandingkan sama wanita yang menjadi kuli misalnya. Ya itu jadi berarti kita bandingkannya tidak peer to peer gitu. Ya ala kulli hal, jadi Allah ciptakan berbeda.
Masing-masing punya keistimewaan. Ini adalah konsep parenting di dalam Islam yang harus kita pahami. Berarti laki-laki dan wanita punya peran, punya tanggung jawab, punya tugas yang tidak sama. Masing-masing sudah memiliki spesifikasi tugas tanggung jawab, tapi saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling bersinergi, saling bekerja sama, saling berpartisipasi dan saling bersanding. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep parenting di dalam Islam itu akan sulit untuk bisa ditegakkan apabila suami dan istri tidak menyadari tugas, peran dan tanggung jawabnya. Dan itu juga harus di dalam koridor Islam. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang juga patut untuk kita pahami bersama adalah, ya, di dalam Islamic parenting atau parenting Islam, maka yang menjadi acuan kita tentunya adalah kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, itu menjadi acuan mendasar kita. Tapi sebagaimana kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, di dalam pendidikan termasuk di dalam parenting itu ada dua sisi, ada dua aspek. Ya, ibaratnya koin ada dua mata. Aspek pertama adalah aspek yang bersifat kaidah, bersifat prinsip. Maka ini semua sudah lengkap di agama kita. Karenanya kita nggak perlu lagi menoleh ke konsep-konsep yang lainnya. Kita nggak perlu lagi mempelajari yang lainnya. Karena Islam sempurna. Urusan kamar mandi saja tidak luput dari pembahasan Islam. Apalagi urusan yang lebih besar lagi, lebih penting lagi, yang menjadi jalan kita untuk bisa menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa neraka. Maka tentunya tidak lepas dari aturan Islam. Aspek yang kedua adalah aspek yang bersifat aplikatif, implementatif. Maka ini yang tepat adalah dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan, dikembalikan kepada adah. Makanya para ulama mengatakan al-adatu muhakkama. Kebiasaan itu dapat menjadi standar hukum. Atau juga bisa dikembalikan kepada hasil riset, observasi dan penelitian. Karena manusia adalah makhluk peneliti. Ya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Kita bicara misalnya, ya ini ya, contoh yang paling mudah ya, yang sering kali saya sampaikan. Jadi pada saat saya manasik umroh, laki-laki itu diperintahkan ketika ihram hanya mengenakan 2 lembar kain, tidak berjahit, disunahkan berwarna putih. Ya. Kemudian ada bapak-bapak nanya, Ustaz, bagaimana tuntunan Nabi yang detail, yang lengkap cara make baju ihram? Ada nggak? Caranya begini dulu, ada nggak? Cara makainya, kaifiat makainya ada nggak? Yang ada adalah ketentuan, Nabi menjelaskan tentang, ya, yang penting 2 lembar kain. Mau kainnya dari kain katun, mau kainnya dari kain wol, mau kainnya dari kain sarung goni, atau apapun itu, selama itu tidak berjahit, ya, dan nggak mesti putih. Putih itu tidak menjadi syarat, tapi lebih utama putih. Karena kalau antum umroh pakai kain ihram hitam nanti malah menimbulkan fitnah nanti, ya. Nah, jadi hal-hal yang menimbulkan fitnah harus kita jauhi. Tapi kalau secara syarat itu sah. Artinya aturan-aturan kaidah-kaidahnya sudah ada, tapi kalau udah berkaitan dengan makainya bebas. Antum mau pakai kayak sarung, antum mau pakai diapain dulu. Yang penting belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain. Cara makainya gimana bebas. Yang paling penting jangan lepas saja, jangan melorot aja. Itu yang paling penting. Artinya mau makainya caranya seperti apa itu bebas. Sama misal contoh pakaian kita atau pakaian wanita. Aturannya sudah ada, pakaian wanita harus lebar, tidak sempit, tidak transparan, tidak membentuk tubuh dan lain sebagainya. Adapun tentang bahan kainnya dari kain apa, bebas. Ya. Kemudian warnanya pun juga sama sebenarnya, warna dikembalikan kepada urf, ya. Jadi nggak mesti harus hitam. Mau pakai biru boleh, mau pakai marun boleh dan lain sebagainya. Yang penting jangan mencolok mata. Karena nanti dapat menarik
perhatian. Ya. Jadi aturan-aturan kaidahnya sudah ada, tapi secara implementasi, praktikalnya itu sesuatu yang bisa kita lakukan dengan berlatih atau belajar dari pengalaman orang lain atau mengambil dari hasil riset yang ada. Karena manusia itu makhluk yang bisa melakukan penelitian. Contoh lagi misalnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata yang ma'ruf, berkata-kata yang baik. Jadi ini juga nggak bisa lepas dari urf. Contoh misalnya begini. Antum misalnya mengunjungi daerah di timur sana, Maluku misalnya. Orang-orang Maluku, dia juga termasuk orang Papua dan lain sebagainya, juga termasuk sebagian dari Sulawesi. Kalau bicara itu nggak pernah ngomongnya itu hampir nggak pernah pelan, teriak-teriak bicaranya itu. Jadi keluarga saya ini kan, bapak saya kan banyak yang dari Maluku. Kalau udah datang ke rumah, itu dipikir sama tetangga itu ada yang berantem. Kenapa? Karena ngomongnya kencang-kencang. Jadi ngomongnya tuh emang dengan suara yang tinggi. Jadi orang-orang sana, misal contoh ya, ada seorang ibu, dia ketemu anaknya pulang sekolah, seneng. Anak mama sayang ya, tapi ngomongnya keras, teriak. Ya kan? Nah, orang yang nggak tahu bilang, ibu ini kok marah-marah, anaknya kok dimarah-marahin. Padahal itu gaya bicaranya dia memang seperti itu. Artinya ada urf, ada adat yang mempengaruhi dia. Sehingga kita nggak boleh langsung mengatakan, ini berarti tidak ma'ruf ini ibunya nih. Ngomongnya tidak baik, anaknya dibentak-bentak. Padahal dia bukan bentak-bentak anaknya. Emang intonasi bicaranya seperti itu. Bentakan itu bisa kelihatan sebenarnya. Ya. Sementara misalnya contoh lagi nih. Apa ini? Yang paling lembut menurut antum ngomongnya itu orang mana? Solo atau Jogja? Nah, ada orang Solo atau orang Jogja ngomong sama anaknya pelan. Tapi kalimatnya menusuk-nusuk. Le kowe wis dikandani. Kowe iku uteke nang endi? Yo. Kowe iku ngambil kewan pinter kewan ada gitu misalnya. Jadi dengan kalimat-kalimat kasar, ya maksudnya kata-kata bermakna kasar, tapi ngomongnya misalnya dengan lembut kelihatannya. Tapi konten-konten dari kata-katanya itu sudah mengeluarkan dia dari ma'ruf. Ya. Nah, oleh karenanya kita harus perhatikan ketika orang itu misalnya berbicara, ya, itu nggak bisa langsung kita katakan baik atau tidak sampai kita lihat yang dia ucapkan, konten-konten dari perkataannya itu ada yang keluar dari syariat tidak. Adapun gaya bicara itu dikembalikan ke masing-masing urf. Meskipun memang ada hal-hal yang kita bisa belajar, ya, mengikuti tuntunan atau caranya Nabi SAW. Nabi kalau ngomong itu tersilan, ya. Nabi kalau ngomong itu, ya, ucapan Nabi itu bicaranya tidak terlalu pelan, ya, suaranya nggak terlalu pelan dan nggak terlalu kencang, tidak terlalu cepat, ya, kata-katanya dan juga tidak terlalu lambat, ya. Jadi Nabi ngomongnya sedang-sedang aja. Tapi ternyata ini gaya bicara ini adalah sesuatu hal yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga kita nggak bisa mengatakan ini berarti dia kasar, ini kaku dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa menilai dengan begitu saja. Ya, sehingga makanya dalam parenting Islam itu ada hal-hal yang sifatnya kaidah. Selama tidak keluar dari kaidah, tidak keluar dari prinsip Islam, ya, maka cara-cara yang ada itu kita boleh mengambil dari hasil pengalaman, hasil riset, observasi, hatta itu dari orang kafir, selama tidak melanggar syariat itu boleh. Ya, itu boleh. Kemudian yang terakhir lagi, kita beri contoh lagi terakhir. Ya. Kita bicara misalnya tentang anak-anak kita. Di dalam Islam, ya, itu kaidah untuk berbuat baik kepada anak-anak itu sudah ada. Tuntunan-tuntunannya, kaidah-kaidah dan qawaid-qawaidnya, itu sudah ada. Kemudian yang menarik lagi adalah, di dalam agama kita ini adalah agama yang hikmah. Hikmah itu adalah wadu'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada konteksnya, pada tempatnya. Nah, di antara bentuk hikmah itu kata Nabi SAW adalah apa?
Maksudnya di dalam syariat Islam itu adalah apa? Kita berbicara kepada orang sesuai dengan kadar akalnya, sesuai dengan tingkat pemahamannya. Makanya manusia akhirnya itu bisa diklasifikasikan. Manusia itu bisa dilihat sesuai dengan fase-fase usianya. Karena ini bagian dari hikmah. Ya. Di antara yang paling detail menjelaskan tentang fase perkembangan manusia adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau menerangkan bahwa manusia itu tidak keluar dari fase kehidupan pertama mulai dari berada di rahim ibunya, itu fase janin. Kemudian dilahirkan oleh ibunya sampai dia disapih usia 2 tahun. Maka itu fase sobi, bayi. Kemudian dari fase disapih sampai usia 7 tahun, maka itu disebut dengan gulam. Kenapa 7 tahun? Ada hadisnya dari Nabi SAW tentang perintah sholat. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Berarti memang ada angka spesifik dari usia yang disebutkan oleh Nabi. Nah itu disebut dengan gulam. Makanya ketika Nabi ngomong ke sahabat, ya gulam, itu berarti kisarannya usia 2 sampai 7. Kemudian 7 sampai 10 yafi'. Yafi itu ketika daya nalar dan daya pemahaman anak sudah lebih mumpuni lagi. Kenapa 10 tahun? Ada hadisnya. Hadis tentang perintah sholat tadi. Yaitu kalau nggak sholat maka dia boleh dipukul di usia 10 tahun. Kemudian 10 sampai 15. Kenapa 15? Karena di dalam konsep ya ulama-ulama fikih kita, anak dikatakan dewasa apabila dia sudah mimpi ihtilam atau wanita haid, menstruasi, tumbuh rambut-rambut kemaluan dan seterusnya. Dan apabila tidak muncul itu semua, maka dia dianggap balik usia 15 tahun. Makanya Ibnu Hajar itu menyebutkan 10 sampai 15 tahun. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar itu adalah hasil dari ilmu beliau, penelaan beliau. Beliau melihat perkembangan manusia. Ya. Dan ternyata ya jamaah, ahli-ahli tumbuh kembang anak modern ya, itu ternyata nggak jauh beda melakukan pengklasifikasian yang nyaris sama dengan apa yang disebutkan oleh ulama kita. Ya, seperti misalnya contohnya Jean Piaget. Ya. Jean Piaget itu juga sama, mengklasifikasikan usia anak manusia. Ternyata sesuatu yang dilakukan dengan ilmiah, saintifik, dia lakukan observasi. Biasanya sesuatu yang dilakukan dengan saintifik, dengan ilmiah, artinya sesuatu yang diamati berulang-ulang, berarti dia sedang mengamati apa? Sunnah kauniyah Allah. Allah menurunkan tandanya, ayatnya 2, ayat kauliyah Al-Quran dan sunnah, dan ayat kauniyah ciptaan Allah. Karena siapa yang mengamati makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, dengan kemampuan untuk mengobservasi yang baik, maka hasil daripada observasinya, apabila itu memang benar-benar objektif dan ilmiah, tidak akan kontradiksi dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ternyata yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, metode pembagian usia itu nyaris-nyaris sama. Ya, misalnya beliau mengatakan 0 sampai 18 bulan atau sampai 20 bulan. Itu usia praoperasional. Ya. Nah, sementara Islam itu kita mengikuti kalendernya kalender Hijriyah. Kalau 2 tahun kalender Hijriyah itu kurang lebih kalender Masehinya adalah kurang lebih sekitar 20 sampai 22 bulanan. Kemudian usia dari praoperasional tadi ya 0, anggap aja 0 sampai 2 tahun. Kemudian dia menyebutkan 2 sampai 6 atau 2 sampai 7. Artinya di bawah 7. 6 itu juga di bawah 7 itu fase operasional konkret. Dan seterusnya. Jadi ternyata fase-fase yang disebutkan oleh para ahli ini, itu ternyata tidak berbeda dengan apa yang diterangkan oleh ulama-ulama kita. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, dalam hal ini, kita sebenarnya lebih utama untuk mempelajari apa yang ada di dalam kitab kita dari kaum muslimin, ulama-ulama kita, dan kita boleh mengambil dari apa yang ada dari hasil penelitian-penelitian, meskipun berasal dari orang kafir, asalkan kita sudah punya pondasinya dan itu tidak menyelisih kitabullah dan tidak menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Nah, oleh karenanya kita boleh mengambil atau membaca hasil riset selama itu ilmiah, ya, selama itu objektif,
Ya meskipun itu dari orang-orang kafir, termasuk di dalam di dalam pengasuhan atau pendidikan. Kesimpulannya adalah ya, bagi kita yang ingin mendidik anak kita, mengasuh anak kita dengan konsep parenting Islam, maka nggak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam masalah praktikal, implementasi, maka kita boleh mengambilnya dari pengalaman, khibrah, dari riset, penelitian, atau yang semisalnya, atau kebiasaan, tapi semuanya harus ditimbang. Semuanya ditimbang apakah selaras atau tidak dengan kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ataukah tidak, ya, di dalam hal ini. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah konsep dari parenting Islam itu sebagaimana tadi namanya, kita fokus kepada kita sebagai orang tua. Kita sudah diberikan Allah amanat dan tanggung jawab untuk bisa melaksanakan kewajiban kita. Ya. Jadi langkah pertama di dalam parenting Islam itu adalah apa? Bukan ketika kita sudah punya anak. Itu salah, keliru. Jadi kita mulai melakukan parenting Islam adalah semenjak kita masih jomblo. Semenjak kita masih belum menikah. Semenjak kita masih belum punya istri. Semenjak kita masih belum punya anak. Maka itu langkah pertamanya adalah apa? Adalah kita mematutkan diri untuk bisa ready menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami yang baik. Dan ini gak akan bisa kita raih kecuali kita belajar. Dengan kata lain, ketika antum ngaji, antum hadir ke majelis-majelis ilmu, yang membahas tentang masalah akidah misalnya, yang membahas masalah fikih misalnya, bahas masalah ibadah misalnya, atau bahas masalah yang lainnya, berarti sadar gak sadar, diakui atau gak diakui, Anda sudah melakukan parenting Islam. Kenapa? Karena ketika Anda ngaji, artinya Anda ingin mensolehkan diri Anda atau berupaya untuk menjadikan sosok yang soleh. Karena insya Allah sosok yang soleh ini akan berupaya untuk mencari pasangan yang solihah. Insya Allah dari pasangan yang soleh dan solihah, Allah akan karuniakan anak-anak yang soleh. Dan kita ingin kita sekeluarga adalah selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan kita bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Nah itulah tujuan utama dari parenting Islam. Baik, nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan mulai masuk ya ke 42 faidah. Ya, dan faidah pertama itu kita akan membahas tentang status anak di dalam Islam. Jadi ini tulisannya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Itu sebenarnya ringkas-ringkas ya. Tiap faidahnya itu pendek-pendek, tapi insya Allah syarat dengan manfaat dan faidah ya, sebagaimana judulnya. Baik, mungkin ini ya jamaah sekalian yang bisa disampaikan sebagai pengantar ya tentang urgensi kita untuk mempelajari Islamic parenting atau parenting Islam. Karena apabila kita nggak mempelajari hal ini, maka dikhawatirkan kita bisa jatuh kepada kesalahan-kesalahan, termasuk kezaliman-kezaliman, terutama menzalimi keluarga, menzalimi istri dan menzalimi anak. Ya. Nah, karena perbuatan zalim itu asalnya diawali dari ya kejahilan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Yang tidak bisa ya harap dimaklumi. Bapak-bapak nanya langsung aja. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Thaib ya, barakallahu fik. Ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang penting.
meskipun nggak mudah untuk dijawab dan lebih nggak mudah lagi untuk diamalkan. Ya, karena siapa di antara kita yang nggak pernah futur? Kita semua pasti pernah mengalami futur. Ya, karena itulah sifat manusiawi. Kita ada waktu-waktunya lelah, ada waktu-waktunya capek, ada waktu-waktunya kita ingin berhenti. Ya, karena memang Allah menjadikan keimanan kita pun yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Meskipun diterangkan yazidu bita'ah, bertambah dengan amal ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya futur itu terjadi nggak lepas juga dengan semakin berkurangnya amal ketaatan kita dan mungkin bertambahnya amal kesia-siaan bahkan maksiat kita. Akhirnya menyebabkan kita menjadi futur. Ya. Dan alhamdulillah sebagai seorang muslim, apalagi yang belajar dan ngaji, itu di antara yang bisa dilakukan oleh siapapun yang futur, maka dia berupaya agar futurnya itu tidak sampai jatuh kepada maksiat. Ya. Jadi tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang bersifat maksiat. Pun seandainya jatuh kepada hal yang bersifat maksiat, maka alhamdulillah seorang penuntut ilmu yang dia ngaji, dia belajar, biasanya ilmunya akan menjadi salah satu sebab Allah membimbing dirinya sehingga dia lebih cepat sadar. Beda sama orang yang nggak belajar. Udah futur, maksiat, oh jalan aja terus maksiatnya. Untuk untuk mau kembali atau inabahnya itu lebih sulit. Tapi orang yang belajar, dia menuntut ilmu, maka pendorong dia untuk inabah, taubat kepada Allah lebih besar lagi. Nah, sehingga siapapun yang futur dan dia sadar dia futur, maka yang hendaknya dia perbanyak saat itu adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan lafaz mohon ampun kepada Allah. Kenapa ya jemaah? Karena di antara faidah ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, dan juga ini ada yang menjadi saksi atas hal ini. Ya, artinya ada yang mempraktekkan. Ada seorang dai ya yang saya waktu itu sempat lihat videonya dia di YouTube ya. Dr. Solah kalau nggak salah ya nama beliau. Jadi beliau cerita, yang beliau ceritakan pernah suatu ketika ba'da khutbah Jumat ada seorang laki-laki dengan rambutnya yang kusam, pakaiannya yang nggak karu-karuan, datang mendekati minta nasihat. Ya, dia minta nasihat. Kemudian dia menceritakan si laki-laki ini, ya, yang dia sampaikan adalah singkatnya adalah dia itu dulu kerja di IT, kemudian dia di PHK, setelah di PHK dia menjadi futur, akhirnya dia bilang sehari 18 jam dia itu tidur, 18 jam tidur, akhirnya ditinggalkan anaknya, ditinggalkan istrinya, dia meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Dan memang benar ketika seseorang itu rusak hubungannya dengan Allah, maka akan semakin besar juga peluang rusak hubungannya dia dengan hamba. Ya. Nah, dan akhirnya dia selama beberapa bulan itu hidupnya diisi dengan tidur. Sampai suatu ketika ya dia tergerak untuk sholat Jumat karena dia sudah lama nggak sholat Jumat, dan ketika mendengarkan khutbahnya si Ustadz tadi, akhirnya menggerakkan dia untuk bertanya. Dan apa nasihat si Ustadz tadi? Dia nggak memberikan nasihat yang panjang. Jadi diajak ke perpustakaan, mungkin karena beliau ada hajat, hanya disuruh dia memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar, ampun kepada Allah. Dan orang ini, dia menceritakan, dia balik dengan kecewa. Karena dia ingin dapat nasihat, ternyata nasihatnya singkat, cuma disuruh banyak istighfar. Dan subhanallah, itu di Jumat berikutnya lagi, si Ustadz ini cerita, aku ketemu dengan orang yang membuat saya pangling. Kayaknya pernah ketemu sama orang ini. Karena udah berubah tampilannya. Dan akhirnya ketemu, diajak ke perpustakaan, kemudian orang ini dia menyampaikan, ya Ustadz, apakah antum kenal saya? Antum siapa? Kayaknya pernah ingat. Saya yang pekan kemarin, atau yang beberapa Jumat yang lalu, sempat minta nasihat ke antum, Ustadz. Jadi saya awalnya kecewa ketika Anda hanya memberikan nasihat yang ringkas, ya banyak istighfar. Tapi saya istighfar. Dan ternyata setelah saya istighfar, sampai rumah saya tidur. Asar itu bangun. Ketika saya bangun saya istighfar lagi. Dan tiba-tiba
saya pengen sholat. Akhirnya sholat. Habis sholat saya istighfar lagi dan tiba-tiba ada keinginan untuk baca Quran. Akhirnya saya baca Quran. Dari semenjak itu, yang tadinya saya berat melakukan amal ketaatan itu menjadi ringan buat saya. Nah, kemudian dijawab oleh si Ustaz tadi, itu diantara faidah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Seseorang ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan hal-hal yang jelek, maka akan ada noktah hitam menempel di dalam hatinya. Ketika noktah ini menempel, kalau tidak segera dibilas, itu akan membuat hati ini semakin lama semakin gelap, semakin pekat, ya. Dan itu akan menyebabkan orang yang memiliki noktah yang banyak, kotoran-kotoran dalam hatinya, dia akan merasa berat untuk melakukan amal ketaatan. Nah, di antara yang dapat membilas istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Makanya saya seringkali memberikan nasihat kepada teman-teman yang futur, langkah yang sederhana yang antum lakukan pertama kali banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan istighfar, mudah-mudahan ya dengan langkah sederhana ini kita memperbanyak istighfar, Allah gugurkan sedikit demi sedikit dosa-dosa kita yang menghitam, yang menutupi hati. Akhirnya kita akan lebih ringan lagi untuk melakukan amal ketaatan. Dan kalau kita sudah melakukan amal ketaatan, maka pintu-pintu akan lebih kebuka insya Allah. Kita akan berdoa kepada Allah, kita minta agar Allah mengampuni kita, kita minta agar Allah mengistiqomahkan kita dan seterusnya. Dan demikianlah manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' itu artinya bukan sekali dua kali melakukan kesalahan, tapi bolak-balik melakukan kesalahan. Berulang-ulang melakukan kesalahan. Itulah manusia. Tapi diterangkan oleh Nabi apa namanya? Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang, selalu dia bertaubat kembali kepada Allah. Setiap kali salah kembali bertaubat. Setiap kali salah kembali bertaubat. Makanya ini di antara hikmah Allah memiliki nama Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Sebetapapun kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, selama kita mau kembali inabah taubat kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Makanya jangan pernah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan bisa terus memupuk semangat kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan dan amal ketaatan. Nah, kemudian yang terakhir juga nasihat Nabi. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Handalah. Handalah ini beliau wafat di perang Badar. Ya, dan beliau baru menikah. Malam pertama, kemudian sudah diserukan perang jihad dan beliau wafat dalam keadaan junub. Kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah, malaikat sedang memandikan Handalah. Makanya dia disebut dengan apa? Dia disebut dengan sahabat apa namanya? Ghasilul malaikah. Ya, seorang yang mati syahid dan dimandikan oleh malaikat. Handalah ini sosok yang istimewa, luar biasa. Beliau setelah pulang dari majelisnya Rasulullah, pulang ke rumah, ketemu keluarganya, kemudian nggak lama berikutnya beliau tuh kayak menunjukkan wajah sedih. Lantas ketemu dengan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu ditanya oleh beliau, kenapa engkau? Ya, dia mengatakan, ya waqad nafaqa Handalah, sungguh Handalah telah berbuat nifak. Maka sahabat Abu Bakar pun heran, kenapa engkau demikian? Kemudian dia ceritakan, bagaimana tidak? Ketika aku bersama Rasulullah, seakan-akan aku bisa melihat surga. Sehingga aku bersemangat untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan aku bisa melihat neraka. Sehingga aku begitu sangat takut dengan neraka itu. Dan seakan-akan iman ketika berada di masjidnya Rasulullah itu begitu luar biasanya. Tapi ketika aku pulang ke rumah, ketemu istri dan anakku, jadi kayak lupa gitu loh. Ya. Maka sahabat Abu Bakar akhirnya beliau menyarankan untuk datang ke Rasulullah. Kemudian ketika datang ke Rasulullah SAW, ya, sahabat Handalah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya qad nafaqa Handalah. Wahai Rasulullah, sungguh aku ini Handalah telah berbuat nifak. Ditanya oleh Nabi kenapa? Kemudian beliau ceritakan dengan cerita yang sama tadi.
Kemudian apa dikatakan oleh Nabi SAW? Ya, ya, di akhir nasihat Nabi mengatakan konsep yang hendaknya bisa menjadi pegangan kita. Ya hamdalah sa'atan sa'atan. Sa'atan sa'atan, ada saatnya, ada waktunya, ada waktunya. Ada waktunya engkau ketika berkumpul dengan orang-orang soleh dan engkau berada dalam puncak keimanan. Ada waktunya ketika engkau berada di masjid-masjid Allah, engkau mendapatkan sakinah, tenang. Tapi ada waktu-waktunya di mana ketika engkau berada di tempat-tempat yang di situ ada hal-hal yang buruk, yang jelek, akhirnya sedikit banyak akan mempengaruhi kita gitu loh. Juga misalnya kita dengan keluarga, kita dengan anak, dengan istri, ya. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa lepas di dalam kehidupan kita ini. Kita berada di tempat-tempat yang bisa menambah keimanan kita dan ada di tempat-tempat yang bisa mengurangi keimanan kita. Ya, itu suatu hal yang sudah dijelaskan oleh Nabi, sa'atan, ada waktunya, ada waktunya. Artinya kita juga perlu nih mengenal diri kita. Seseorang nggak bisa dia itu terus-terusan ya istiqomah. Istiqomah ini suatu hal yang berat. Ya. Makanya ketika kita tahu kita nggak bisa benar-benar istiqomah, maka waqaribu, kata Nabi, ya. Saddidu waqaribu. Hendaknya engkau berusaha untuk berlaku lurus, kalau nggak sanggup maka dekati. Ya. Jadi kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk ya berlaku mendekati sadat. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita misalnya dalam kondisi yang futur, ya, jadi yang di antara hal yang sederhana tapi insya Allah akan memberikan pengaruh yang besar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus meyakini Allah Maha Pengampun, tapi jangan sampai kita tertipu dengan anggapan karena Allah pengampun akhirnya kita meremehkan dosa. Maka meremehkan dosa ini jauh lebih berbahaya daripada melakukan dosa itu sendiri. Itu patut untuk kita pahami. Yang meremehkan dosa jauh lebih berbahaya daripada seseorang yang melakukan dosa itu sendiri. Karenanya kita juga butuh hidayah kepada Allah. Kita banyak doa kepada Allah. Ya, kita memohon istiqomahan kepada Allah. Itulah di antara hikmah 17 kali dalam sehari kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, dan insya Allah kalau hubungan kita sama Allah kita perbaiki, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, man aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki koneksinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan yang lainnya. Nah, saya mempunyai anak perempuan 4 tahun. Apa yang harus saya ajarkan dan metode yang bagaimana? Ya. Jadi inilah pentingnya belajar ya jamaah sekalian. Jadi ketika Anda hadir ke majelis-majelis ilmu, di antaranya kajian-kajian yang menjelaskan tentang pendidikan, ya, itu adalah agar Anda bisa mendapatkan jawaban ini. Ya, dan saya nggak bisa menyampaikan yang mana ini suatu hal yang harusnya taksil dan tafsil, ya, sesuatu hal yang sifatnya sistematis dan terperinci hanya dijawab dalam waktu singkat, ya. Dan jangan pernah kita bisa mendapatkan jawaban yang lengkap hanya di dalam sesi tanya jawab. Apalagi kalau udah berkaitan dengan bagaimana. Bagaimana caranya ini Ustaz, bagaimana caranya itu. Kenapa? Karena ini suatu proses yang harus ditempuh dengan ilmu. Dan ilmu itu bisa kita raih dengan kita belajar dengan sabar, dengan taksil, sistematis, dengan tafsil, dengan terperinci. Selama ini dari usia 2,5 tahun saya sudah mulai mengaji. Alhamdulillah sekarang 4 tahun ini sudah Iqra 9. Dan metode yang saya jalankan adalah tegas, yaitu waktu belajar maka harus duduk dengan baik, bukan metode belajar sambil bermain. Apakah boleh metode ini saya terapkan ke anak saya apakah sudah benar? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya pribadi ya kurang cocok sama metode ini. Kenapa? Karena ini metode yang cenderung istijal, ibaratnya itu tergesa-gesa. Kenapa? Karena kita ingin mengejar anak kita untuk mencapai sesuatu. Karena asalnya anak-anak di usia di bawah 7 tahun itu sebenarnya belum waktunya calistung. Belum waktunya mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi itu fase
membangun pondasi. Fase membangun kecintaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga belum waktunya anak-anak itu ketika diajarin sesuatu disuruh tenang, diem. Itu masih belum bisa. Ya, Nabi SAW ketika memerintahkan anak sholat usia 7 tahun. Di antara hikmah, kata para ulama, kenapa Nabi memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun? Karena usia 7 tahun adalah usia di mana mereka sudah ready, sudah siap untuk bisa sholat dengan baik dan benar. Apa sih substansi sholat? Substansi sholat itu khusyuk dan tumak ninah. Khusyuk sempurnanya sholat, tumak ninah rukunnya sholat. Anak di bawah 7 tahun, itu karakternya, ini udah diakui oleh ulama kita dan juga oleh para ahli. Mereka itu kasratul haraka wa adamul istiqrar. Banyak bergerak, sulit diem. Kita lihat tuh anak-anak yang di belakang nih. Suruh diem, nggak bisa. Karena memang usianya. Usia mereka banyak bergerak. Kenapa? Karena secara perkembangan, otot mereka, saraf mereka, sendi mereka, itu sedang bertumbuh. Apalagi di usia-usia seperti ini. Sehingga mereka nggak boleh disuruh diem. Biarkan mereka bergerak. Karena gerakan-gerakan mereka itu adalah, ya secara alami, adalah bagian dari stimulasi perkembangan mereka. Kalau mereka dilarang, itu malah akan bisa membahayakan mereka. Tapi tentunya tetap kita ajarkan adab. Ada tempat-tempat di mana boleh berlari, ada tempat-tempat di mana mereka nggak boleh berlari, ada tempat-tempat di mana mereka, artinya harus tetap diajarkan adab. Ya. Nah, tapi asalnya mereka fasenya fase banyak bergerak, nggak bisa diem. Makanya dikatakan fase bermain. Dan mereka, semua anak-anak di bawah 7 tahun, itu belajarnya dengan cara bermain. Ya, jadi bermainnya mereka itu adalah belajar. Karena mereka siap untuk benar-benar belajar sebenarnya di usia 7 tahun. Makanya anak di bawah 7 tahun itu, mereka belum bisa diem, tumak ninah. Makanya kalau sholat, mesti bakal goyang-goyang badan. Anak di bawah 7 tahun. Maju mundur, tola-tole. Kadang-kadang nginjek kaki temennya. Kemudian juga belum bisa khusyuk. Khusyuk itu fokus konsentrasi, apalagi ini. Ini buat mereka adalah suatu hal yang masih belum bisa mereka raih. Karenanya para ulama-ulama fikih, ya, kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, bab salat, anak belum mumayyiz, salatnya belum sah. Ya, salatnya masih belum sah. Nah, ini kita bicara tentang salat nih, padahal salat itu adalah tiangnya agama. Nah, lantas bagaimana dengan hal-hal yang berada di bawahnya salat? Seperti misalnya kayak belajar Iqra, ya. Mengajarkan adab kepada anak boleh. Ya. Tapi tetap kita harus mengenali fase mereka. Mereka itu nggak bisa fokus lama. Makanya kalau kita lihat dai-dai anak, ya, yang suka ngisi kajian ke anak-anak, materinya itu sedikit tapi banyak ice breakingnya. Materinya sederhana tapi banyak ice breakingnya. Jadi cuma setengah jam itu materinya simple. Selebihnya adalah angin, hirup, dan lain sebagainya. Itu ice breaking. Kenapa? Supaya mereka tetap bisa fokus. Ya, karena kalau enggak, antum ngomong enggak bakal ada yang anak-anak enggak bakal dengerin gitu loh. Kenapa? Itulah pentingnya kita untuk mengenali fase perkembangan mereka. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Insya Allah nanti kita akan bahas di bab-bab berikutnya. Di antara penyakit orang tua adalah tergesa-gesa. Kita ingin mengejar anak, apalagi ini fase golden age untuk menghafal. Maka kita kejar anak dengan hafalannya. Ya, kita mengejar keberhasilan anak, kita lihat dari hafalannya. Ya, padahal pondasinya masih belum dibangun. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana parenting bagi seorang ibu yang memiliki anak 18 tahun dan laki-laki 14 tahun dan laki-laki 6 tahun dalam keseharian, mengingat anak perempuan Ana lumayan sensitif sehingga seringnya sulit cocok bermain dengan adiknya yang usia 6 tahun. Sedangkan Ana berharap mereka bisa saling main dan melengkapi sebagai saudara. Ana sudah berusaha memberikan pijakan sesuai kemampuan Ana kepada mereka. Nah, jadi ini kan usianya lumayan jauh ya, 18, 14 dan 6, ya. Sebenarnya ya tiap anak memang beda. Ini dikatakan anak perempuannya sensitif ya. Cuman saya kurang tahu sensitifnya seperti apa, karena umumnya perempuan memang sensitif. Ya. Umumnya wanita memang sensitif. Tapi kesensitivitasnya itu beda-beda, ya. Nah, sulit cocok bermain dengan adiknya yang usia 6 tahun. Ya memang permainan anak-anak beda sama orang dewasa, tapi
kalau kita misalnya memberikan kepercayaan, ya ini 18 tahun ini kan sebenarnya udah siap menjadi ibu sebenarnya. Itu adalah fase di mana mereka ya sudah bisa ditumbuhkan uh, fitrah keibuannya. Ya, di antaranya main dengan adik-adiknya gitu loh. Makanya di antara manfaat ulama memperbolehkan memberikan rukhsah, terutama anak perempuan boleh bermain dengan boneka, itu adalah dalam rangka untuk memaintain ya fitrah keibuan anak. Ya. Karena dengan dia main boneka dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang ibu dan seterusnya. Dan ini harus dijaga, harus dimaintain. Ya. Nah, ini kenapa kok dia sulit? Bisa jadi karena ya tadi attachment-nya, bondingnya antara ibu dengan sang putri kurang, antara sang kakak dengan sang adik kurang. Apalagi ini dia mungkin lagi fase-fasenya dia lagi banyak menghadapi masalah-masalah ya di usia 18 tahunnya dia. Kemudian adiknya laki-laki 6 tahun, biasanya usia 6 tahun ini usia yang cukup cukup aktif, yang kadang-kadang untuk sebagian kakak itu dia merasa repot untuk ngurusin adiknya yang aktif. Nah, oleh karenanya Anda harus memahami bahwa tugas untuk mengasuh dan mendidik serta membesarkan itu bukan tugas kakaknya, tapi tugas orang tuanya. Tapi Anda boleh ya berupaya untuk apa? Untuk memaintain hubungan sibling tadi antara kakak dan adik tadi, ya. Nah, kalau ditanya bagaimana parentingnya, ya ini suatu hal yang sekali lagi kalau udah bagaimana, kita jangan selalu berusaha mencari jawaban-jawaban instan, karena kalau udah jawaban instan itu biasanya ya ini suatu hal yang menunjukkan kita itu ingin segala sesuatunya itu serba instan. Padahal pendidikan itu tidak instan, mendidik tidak mendadak. Makanya dikatakan tarbiyah, ya nanti akan kita singgung di pertemuan berikutnya, adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Ya kata Al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah. Menghantarkan sesuatu ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit. Artinya ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Nggak bisa kita mencari tahu jawaban bagaimana, diberi tips langsung efektif ya. Tidak, itu semua tentunya butuh upaya yang berkesinambungan, berulang-ulang, dan itulah pendidikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya melihat upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita, hasilnya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah taala ya karena sudah pukul 11 ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akan udah masuk ke faidah pertama dari kutayib kita ini. Ya, dan ala kulli hal yang harus kita pahami bersama lagi adalah agar kita bisa benar-benar menerapkan pendidikan yang baik dan semestinya, maka sifat atau karakteristik pendidikan Islam itu nggak keluar dari hikmah. Hikmah itu ringkasnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu dengan tepat, dengan cara yang tepat, di waktunya yang tepat. Itulah hikmah. Artinya melakukan sesuatu yang tepat harus ada ilmunya. Tapi ternyata sekedar ilmu nggak bisa membuat orang menjadi hikmah. Sampai dia mengetahui bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara menyampaikannya. Dan juga nggak bisa dikatakan hikmah dengan dua ini sampai dia bisa melihat timingnya, waktunya, momennya. Itulah hikmah. Makanya 3 rukun hikmah kata Ibnu Qayyim adalah harus punya ilmu, punya hilmu, kelemah lembutan, kesantunan, dan punya anatu, yaitu ketenangan tidak tergesa-gesa. Ini adalah rukunnya hikmah. Apabila salah satu hilang dari ketiga ini, maka dia nggak akan bisa hikmah. Orang bisa hikmah kalau dia punya ilmu. Tapi punya ilmu doang, nggak punya hilmu. Hilmu itu kesantunan, kelemah lembutan. Makanya pendidikan kita itu harus dikarakteristiki dengan ar-rifqu wal-lin, dengan keramahan dan kelemah lembutan. Ya, jadi harus dengan lemah lembut. Ustaz, saya nggak bisa lemah lembut. Saya orangnya emang seperti ini, Ustaz. Semua manusia bisa lemah lembut. Karena kata Nabi, innamal ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Sesungguhnya ilmu diraih dengan belajar, kelemah lembutan diraih dengan berlatih. Semua orang bisa lemah lembut, bisa belajar untuk lemah lembut. Ya, untuk santun, untuk ramah, bisa dipelajari. Nah, kemudian kita sudah punya ilmu, sudah lemah lembut, tapi yang ketiga, kita tidak ta'ani, tidak tenang, tergesa-gesa, maka nggak hikmah juga. Kebanyakan penyakit kita, meskipun kita punya ilmu,
kita sudah berusaha lemah lembut, tapi kita istijal. Kita suka tergesa-gesa. Ya. Dan ketergesa-gesaan inilah yang seringkali menyebabkan apa yang kita lakukan menjadi gagal maksud saya. Ya, sebagaimana dikatakan, ya apa namanya? Man ista'jala qabla awani, ya. Uqiba apa namanya? Bihirmani, ya. Apa? Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia akan ditimpa dengan gagalan. Jadi dia akan gagal. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang harus kita camkan, mudah diucapkan tapi memang tidak mudah untuk diamalkan. Tapi insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang mau berusaha untuk mengamalkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.